Padang Mahsyar adalah tempat di mana seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dikumpulkan setelah kebangkitan dari alam kubur. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindar dari hari itu. Hari ketika seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia, sekecil apapun, akan ditampakkan. Di sanalah manusia berdiri tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa pelindung, hanya ditemani oleh amalnya sendiri. Hari itu begitu panjang, menegangkan, dan membuat hati bergetar hebat. Para ulama menggambarkan Padang Mahsyar sebagai tempat penantian yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Suatu tempat yang begitu luas namun penuh sesak, begitu terang namun terasa gelap karena ketakutan, begitu terbuka namun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa Padang Mahsyar adalah tempat manusia akan dikumpulkan di bawah terik matahari yang sangat dekat dengan kepala mereka. Tidak ada atap yang menaungi, tidak ada pohon yang meneduhkan, dan tidak ada air untuk melepas dahaga. Panasnya begitu menyengat hingga otak mendidih, keringat bercucuran deras. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadis sahih bahwa matahari didekatkan sejauh 1 mil, dan manusia pun berkeringat sesuai amalnya. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya hingga menutup kepalanya. Inilah hari ketika segala bentuk kemegahan dunia sirna, dan yang tersisa hanyalah ketakutan yang mencekam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuturkan bahwa Padang Mahsyar adalah tempat di mana manusia akan menyadari sepenuhnya betapa kecil dan lemahnya mereka di hadapan kekuasaan Allah. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi pangkat atau gelar, tidak ada lagi keluarga atau harta yang dapat menolong. Setiap jiwa hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwa setiap ibu akan melupakan anak yang disusuinya. Setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istri dan anak-anaknya, karena masing-masing hanya sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Inilah hari ketika semua tabir akan disingkap. Mata yang dulunya digunakan untuk melihat kemaksiatan, kini menyaksikan akibatnya. Lidah yang dulu digunakan untuk berdusta dan menggunjing kini keluh tanpa daya. Tangan yang dulu digunakan untuk mengambil yang haram, kini terbelenggu. Kaki yang dulu melangkah menuju dosa kini tidak mampu berpijak dengan tegak. Para ulama menuturkan bahwa di Padang Mahsyar, manusia berdiri dalam waktu yang sangat lama. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa 1 hari di sisi Allah setara dengan 1000 tahun lamanya. Mereka berdiri tanpa makanan, tanpa minuman, dan tanpa naungan, hanya menunggu giliran untuk dihisap. Waktu terasa begitu panjang, hingga sebagian manusia berharap agar hisap segera dimulai, walaupun mereka tahu bahwa hisap berarti keputusan atas amal perbuatan mereka. Saking beratnya hari itu, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa manusia akan berteriak meminta pertolongan, memohon agar Allah segera memulai pengadilan, agar penderitaan menunggu itu berakhir. Tapi apa yang bisa mereka lakukan, sedangkan amal mereka sendiri yang akan menjadi saksi? Bayangkan, ketika catatan amal itu terbuka, tidak ada satu pun yang terlupakan. Semua yang pernah kita lakukan, yang kita rahasiakan dari manusia, yang kita sembunyikan dalam gelap malam, semuanya akan tampak jelas di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari itu bumi akan bersaksi atas apa yang pernah dilakukan manusia di atasnya. Setiap langkah, setiap kata, setiap pandangan, semuanya dicatat. Malaikat tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Semua akan dihadirkan di hadapan manusia. Ada yang menangis sejadi-jadinya, menyesal karena waktu di dunia sudah habis dan pintu taubat sudah tertutup. Ada yang berteriak karena melihat dosanya begitu besar. Ada yang gemetar karena takut tidak punya amal kebaikan untuk menolongnya. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sesuai dengan amal terakhirnya. Ada yang bangkit dengan wajah bercahaya karena banyak amal saleh. Ada yang bangkit dengan wajah hitam kelam karena dosa. Ada yang datang sambil diseret oleh malaikat karena kesombongan dan kezaliman. Bahkan ada yang bangkit tanpa kepala karena dulu enggan sujud kepada Allah. Semua ditampakkan sebagai bukti nyata bahwa Allah Maha Adil dan tidak sedikit pun menzalimi hambanya. Hari itu, suara malaikat terdengar menyeru dengan keras, memanggil satu persatu manusia untuk dihisap. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menuliskan bahwa Padang Mahsyar adalah tempat yang sangat menakutkan bahkan bagi para nabi dan malaikat.
Nabi Muhammad SAW sendiri bersujud dan memohon syafaat agar umatnya diselamatkan. Beliau menangis dan berdoa dengan penuh harap agar Allah memberikan rahmat kepada umatnya yang beriman. Namun syafaat itu hanya diberikan kepada mereka yang diizinkan oleh Allah. Orang-orang yang dahulu mempermainkan agama, yang tahu tapi tidak mengamalkan, yang mengenal kebenaran tapi berpaling darinya, mereka akan tertunduk dalam penyesalan yang tiada akhir. Sungguh berat hari itu hingga para nabi pun berkata, "Ya Rabb, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku." Kecuali Nabi Muhammad SAW yang berkata, "Umatku, umatku." Hari itu tidak ada yang dapat menipu Allah. Semua wajah akan tunduk hina. Tidak ada kata-kata pembelaan yang dapat menutupi keburukan amal. Allah akan berbicara langsung dengan hambanya tanpa perantara. Dikisahkan dalam hadis sahih bahwa setiap hamba akan berdiri di hadapan Allah dan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana diinfakkan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Tidak ada satu pun dari pertanyaan itu yang bisa dijawab dengan dusta, karena mulut akan dikunci dan anggota tubuh akan bersaksi. Betapa malunya ketika tangan sendiri berbicara tentang perbuatan buruk yang dilakukan, ketika kaki mengungkapkan kemana ia pernah melangkah, ketika kulit menjadi saksi atas kemaksiatan yang disembunyikan. Pada saat itu, manusia tidak bisa lagi menolak kebenaran. Sebagian ulama mengatakan bahwa padang mahsyar adalah cermin sejati dari kehidupan dunia. Barang siapa yang menghabiskan hidupnya untuk ketaatan, maka padang mahsyar baginya akan menjadi tempat yang tenang, karena amal salehnya menaunginya. Namun barang siapa yang hidup dalam kelalaian, maka mahsyar baginya akan menjadi tempat siksaan batin yang tak tertahankan. Ada yang wajahnya bersinar karena rahmat Allah, dan ada yang wajahnya gelap karena murkanya. Ada yang berjalan dengan ringan menuju surga, dan ada yang diseret menuju neraka. Betapa mengerikannya ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada satupun amal saleh yang mampu menolongnya. Di dunia ia merasa cukup dengan harta dan kekuasaan, tapi di sana semuanya sirna. Di dunia ia tertawa dan lalai, tapi di sana ia menangis tanpa henti. Padang mahsyar adalah peringatan bahwa hidup ini bukan permainan. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari perjalanan menuju hari itu. Setiap amal yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya. Tidak ada gunanya penyesalan nanti, jika sekarang tidak memperbaiki diri. Tidak ada guna air mata di mahsyar, jika air mata taubat tidak pernah menetes di dunia. Karena pada hari itu, semua kesempatan telah berakhir. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk memohon ampunan. Yang ada hanyalah pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Para ulama terdahulu menangis setiap kali mengingat padang mahsyar. Mereka bukan menangis karena takut dunia, tetapi karena takut tidak diterima oleh Allah di hari itu. Mereka memohon agar Allah menutup aib mereka di hadapan makhluk. Mereka berdoa agar diizinkan bernaung di bawah naungan Arasy, karena hanya 7 golongan yang akan mendapatkannya. Mereka yang beriman dan beramal dengan ikhlas. Mereka yang mencintai saudaranya karena Allah. Mereka yang menolak maksiat karena takut kepadanya. Mereka yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Mereka yang berjuang dalam kesunyian demi Allah semata. Maka, siapakah di antara kita yang siap berdiri di padang mahsyar itu? Siapakah di antara kita yang yakin amalnya cukup untuk menolongnya dari panasnya hari itu? Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang baru, dan manusia berdiri menunggu keputusan terakhir. Hari ketika surga dan neraka diperlihatkan. Hari ketika tidak ada lagi tempat untuk berpaling. Maka sebelum hari itu datang, seharusnya hati kita bergetar dan jiwa kita tunduk. Karena siapapun yang merenungkan padang mahsyar dengan iman yang benar, pasti hatinya takut dan ingin segera kembali kepada Allah. Ia akan bertaubat sebelum pintu taubat tertutup. Ia akan memperbaiki amalnya, menahan lisannya, menjaga matanya, dan memperbanyak sujudnya. Sebab di padang mahsyar nanti, tidak ada yang menolong kecuali rahmat Allah dan amal yang ikhlas karenanya. Pada hari ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya, bumi berubah menjadi datar tanpa gunung dan lembah, tanpa pohon dan tanpa tempat berlindung. Setiap manusia berdiri menatap ke arah yang sama, menunggu keputusan Rabb mereka. Tidak ada yang bersuara, kecuali desah nafas penuh ketakutan. Itulah hari ketika bumi menjadi saksi dan langit terbelah, hari ketika matahari bersinar tanpa batas, hingga panasnya menembus tulang. Hari di mana manusia tidak lagi berpikir tentang orang lain, karena rasa takut telah menutupi seluruh kesadarannya. Inilah saat ketika manusia menyesali setiap kelalaian yang pernah dilakukan, setiap kesempatan taubat yang pernah ia sia-siakan, dan setiap nasihat yang pernah ia abaikan.
Para ulama menggambarkan bahwa di padang mahsyar, manusia dikumpulkan tanpa sehelai kain pun di tubuhnya, tanpa alas kaki, tanpa bekal apapun. Tidak ada bedanya antara raja dan rakyat, antara orang kaya dan miskin, antara yang dahulu berkuasa dan yang tertindas. Semua sama di hadapan Allah. Mereka hanya membawa satu hal, amal perbuatannya. Sebagian wajah bersinar dengan ketenangan, sebagian lain tertunduk penuh kehinaan. Inilah pembalasan yang sejati. Bukan karena harta, bukan karena keturunan, melainkan karena keikhlasan amal di dunia. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, di padang mahsyar tidak ada penolong, kecuali amal saleh yang dilakukan karena Allah. Maka betapa rugi orang yang di dunia hidup dalam kesombongan, merasa aman dari murka Allah, lalu di akhirat ia tidak punya apa-apa untuk melindungi dirinya dari kehinaan yang abadi. Pada hari itu, manusia mencari perlindungan namun tidak menemukannya. Mereka berlari ke sana kemari, namun tidak tahu kemana harus pergi. Suara teriakan bergema di seluruh penjuru. Orang-orang menangis memohon agar hisab segera dimulai, karena panas dan lamanya penantian tak tertahankan. Malaikat berdiri tegak mengelilingi arasy, menunggu perintah Allah. Mereka tidak berbicara kecuali setelah diizinkan, dan setiap kata mereka adalah kebenaran. Para nabi satu persatu akan dimintai kesaksian terhadap umatnya. Nabi Muhammad SAW akan bersujud di bawah arasy, menangis memohon agar Allah memberikan rahmat kepada umatnya. Suatu tangisan yang belum pernah terdengar sebelumnya, penuh kerendahan dan kasih sayang. Lalu Allah mengizinkan beliau memberi syafaat bagi orang-orang beriman yang berdosa, namun hanya bagi mereka yang masih memiliki iman di dalam hatinya. Di antara manusia ada yang berdiri dengan penuh cahaya di wajahnya. Itulah mereka yang hidupnya dipenuhi dengan amal kebaikan dan hati yang tulus. Ada pula yang wajahnya gelap, penuh ketakutan, karena dosa dan kelalaian yang menumpuk. Mereka menatap ke arah kanan, berharap mendapatkan tempat berlindung, tetapi tidak menemukannya. Menatap ke arah kiri, yang mereka lihat hanya nyala api yang menggelegak. Sementara di depan mereka terdapat jembatan yang membentang di atas neraka. Itulah syirat, jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap orang harus melewatinya tanpa kecuali. Orang beriman akan melintasinya dengan cepat seperti kilat, karena amal salehnya menerangi jalan. Sedangkan orang yang bermaksiat berjalan tersok-sok, ada yang terjatuh, ada yang terseret ke dalam jurang api. Sungguh mengerikan saat itu ketika semua bergantung pada rahmat Allah semata. Para ulama seperti Imam Al-Baghawi dan Ibnu Hajar menggambarkan keadaan manusia di mahsyar seperti manusia yang kehilangan akal. Tidak tahu harus berbuat apa, tidak punya daya untuk melawan, hanya bisa berharap agar Allah memaafkan mereka. Ada yang menyesali setiap detik hidupnya di dunia, menyesali waktu yang terbuang tanpa ibadah, menyesali kesempatan taubat yang dibiarkan lewat. Mereka berteriak, "Wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa berbuat kebaikan." Namun, jawaban yang terdengar hanyalah penyesalan yang sia-sia. Tidak ada lagi kesempatan. Dunia telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah pembalasan yang pasti. Padang mahsyar bukan hanya tempat berkumpul, tapi juga tempat penyingkapan. Semua rahasia akan dibuka, semua amal yang pernah tersembunyi akan diperlihatkan. Orang yang dulu tampak baik tapi menyembunyikan kemunafikan, akan terlihat dengan jelas siapa dirinya. Orang yang dulu tidak dikenal, tapi hatinya tulus beramal karena Allah, akan ditinggikan derajatnya di hadapan banyak makhluk. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pada hari itu, manusia akan diberi kitab amalnya. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan dan berseri-seri penuh syukur. Ia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku, sungguh aku yakin akan bertemu dengan hisabku." Tapi ada pula yang menerima dengan tangan kiri sambil menangis dan berteriak, "Celakalah aku. Kenapa kitab ini mencatat segala sesuatu yang kecil maupun besar? Tidak ada yang luput, tidak ada yang terhapus. Setiap niat, ucapan, dan perbuatan, semua tertulis dengan rapi dan pasti." Suasana di mahsyar begitu mencekam hingga bumi, seolah bergetar oleh tangisan manusia. Mereka menatap satu sama lain tanpa suara. Anak-anak menangis ketakutan, orang tua menyesal, para pendosa berteriak minta belas kasihan. Semua sadar bahwa mereka kini berdiri di hadapan Allah, Raja segala raja, yang mengetahui segala isi hati. Tidak ada lagi tempat untuk berpura-pura, tidak ada lagi alasan yang bisa diterima. Setiap orang akan diberi balasan yang setimpal. Yang beriman dan sabar akan mendapatkan ketenangan, sedangkan yang durhaka dan sombong akan mendapat azab yang menyakitkan. Imam Ats-Tsabari menyebutkan bahwa mahsyar adalah tempat di mana kebenaran tegak tanpa ada kecurangan sedikit pun.
Tidak ada hakim selain Allah, dan setiap keputusan adalah keadilan mutlak. Bagi orang-orang yang selama hidupnya menolak kebenaran, mahsyar adalah awal penderitaan yang tiada akhir. Mereka berjalan dengan wajah tertunduk, hati hancur karena penyesalan. Setiap langkah terasa seperti diseret ke arah hukuman. Mereka melihat para pendosa lain dibawa ke neraka dan tahu bahwa mereka akan menyusul. Sementara itu, orang-orang beriman dibawa menuju naungan Arasy. Wajah mereka tenang, mata mereka berseri, karena mereka tahu rahmat Allah menyelimuti mereka. Mereka telah melewati ujian yang paling berat, dan kini mereka menanti pintu surga terbuka untuk mereka. Betapa beruntungnya mereka yang di dunia menjaga iman dan amalnya. Karena di mahsyar, hanya itulah yang menolong. Di mahsyar, tidak ada lagi suara tawa, tidak ada senandung dunia, hanya tangisan dan doa yang tak bersuara. Setiap napas menjadi beban, setiap detik seperti 1000 tahun. Orang yang di dunia merasa dirinya kuat dan sombong kini gemetar ketakutan. Lidah yang dulu pandai berdebat kini keluh. Hati yang dulu keras kini remuk karena penyesalan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberi perlindungan selain rahmat-Nya. Inilah puncak kebenaran yang tidak bisa dihindari. Setiap manusia akhirnya menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah bayangan yang cepat berlalu. Padang mahsyar mengajarkan bahwa waktu di dunia adalah anugerah terbesar. Setiap detik adalah peluang untuk memperbaiki diri. Tapi sayangnya, banyak manusia yang lalai hingga ajal menjemput. Mereka menunda taubat dengan alasan waktu masih panjang, hingga akhirnya tidak tersisa lagi kesempatan. Mereka menyibukkan diri dengan dunia yang fana, padahal dunia hanyalah tempat singgah. Maka, siapa yang memahami mahsyar dengan hatinya, ia akan hidup dengan penuh kehati-hatian. Ia tidak akan berani bermaksiat, karena setiap dosa akan menjadi saksi yang menyakitkan. Ia akan memperbanyak amal, bukan karena ingin dipuji, tapi karena tahu hanya amal yang ikhlas, yang akan menjadi pelindungnya di mahsyar nanti. Renungkanlah, saat tubuh yang kini kuat menjadi lemah, tak berdaya di hadapan Allah. Saat lidah yang biasa berbicara kini dibungkam, dan digantikan oleh anggota tubuh yang bersaksi. Saat setiap langkah hidup dipertanggungjawabkan, dan tidak ada satupun yang luput dari perhitungan. Tidakkah hati bergetar ketika membayangkan hari itu? Tidakkah air mata mengalir karena takut tidak diterima oleh Allah? Sesungguhnya mahsyar bukanlah kisah jauh, melainkan kenyataan yang pasti terjadi. Hanya waktu yang memisahkan antara hari ini dan hari itu. Maka sebelum tiba saat di mana penyesalan tak lagi berguna, hendaknya manusia segera kembali kepada Rabb-Nya, dengan taubat yang tulus, amal yang benar, dan hati yang tunduk kepadanya. Karena pada hari mahsyar, tidak ada yang menolong kecuali rahmat Allah dan amal yang murni karenanya. Ketika terompet kedua kali ditiup, bumi pun berguncang dengan dahsyatnya. Lautan mengering, gunung-gunung hancur lebur seperti kapas yang beterbangan. Langit terbelah, dan dari setiap sisi keluarlah malaikat dalam jumlah yang tak terhitung, memenuhi seluruh penjuru alam. Saat itu, ruh manusia kembali ke jasadnya. Mereka bangkit dari kubur dengan mata terbelalak, saling menatap dalam kebingungan dan ketakutan. Tidak ada suara selain desir angin yang mencekam. Bumi telah menjadi padang luas, datar tanpa batas, tanpa satu pun tempat untuk bersembunyi. Semua mata tertuju ke arah cahaya yang amat kuat, di mana Arasy Allah dinaungi oleh malaikat yang agung. Inilah saat kebangkitan yang telah dijanjikan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Manusia pun dikumpulkan tanpa tertinggal satu pun. Mereka berjalan dengan langkah gontai, sebagian telanjang kaki, sebagian terseret tanpa daya. Anak-anak kecil menangis, orang tua gemetar, para pendosa menunduk dalam ketakutan. Setiap jiwa memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada lagi rasa belas kasih, tidak ada lagi hubungan darah. Bahkan ibu akan melupakan anak yang disusuinya, dan saudara saling berpaling. Hari itu manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menyangkal karena seluruh amal telah tercatat rapi. Malaikat Raqib dan Atid membawa catatan yang tidak pernah salah. Lembaran itu akan dibuka, dan manusia diperintahkan untuk membaca sendiri apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhapus. Setiap pandangan, setiap langkah, setiap ucapan, semuanya ditulis tanpa kekeliruan. Imam Ibnul Jauzi berkata bahwa di padang mahsyar, manusia akan dihadapkan pada kenyataan yang tidak dapat ditolak. Mereka melihat amal mereka di hadapan mata, sebagaimana mereka dahulu melihat dunia dengan jelas. Tidak ada perantara, tidak ada alasan. Saat itu orang-orang kafir berteriak menyesal, "Alangkah baiknya jika aku dulu menjadi tanah."
Namun penyesalan tidak lagi berguna. Orang-orang yang di dunia berbuat zalim dan menindas akan dikelilingi oleh para korban mereka, menuntut keadilan di hadapan Allah. Orang yang suka mencaci dan memfitnah akan kehilangan kebaikannya, karena setiap amalnya akan diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Ketika kebaikannya habis, dosa orang lain akan ditimpakan kepadanya. Lalu ia dilempar ke dalam kehinaan yang abadi. Itulah hari di mana tidak ada kekuasaan selain milik Allah semata. Di padang mahsyar, waktu terasa seperti berhenti. Setiap detik menjadi beban yang tidak tertanggungkan. Panasnya matahari membuat kulit meleleh, keringat menggenang hingga menenggelamkan sebagian manusia. Mereka memohon pertolongan kepada para nabi, dimulai dari Adam hingga Isa, namun semua menjawab, "Nafsi, nafsi," yang artinya, "Diriku, diriku." Hanya Nabi Muhammad SAW yang bersujud dan berkata, "Umatku, umatku." Beliau memohon syafaat agar umatnya diselamatkan dari azab yang pedih. Namun syafaat itu tidak diberikan kepada semua, melainkan kepada mereka yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya, walau sekecil biji sawi. Betapa besar rahmat Allah, namun betapa berat pula azabnya bagi orang yang menolak kebenaran. Para ulama menggambarkan suasana mahsyar sebagai lautan manusia yang tidak bertepi. Setiap orang menunggu gilirannya untuk dihadapkan kepada Allah. Di antara mereka ada yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama, karena cahaya iman yang menuntun mereka. Ada pula yang wajahnya gelap seperti malam tanpa bintang, karena dosa yang menutup hatinya. Mereka yang dahulu sombong, kini menunduk hina. Mereka yang dahulu berbuat curang, kini berdiri tanpa daya. Allah berfirman, pada hari itu, wajah-wajah menjadi terang, dan wajah-wajah menjadi muram. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya, karena setiap ketetapan adalah kebenaran yang mutlak. Ketika giliran hisab dimulai, bumi menjadi saksi atas setiap perbuatan. Lidah dikunci, dan tangan serta kaki berbicara. Kulit menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh tubuh. Betapa terkejutnya manusia ketika tubuhnya sendiri mengungkapkan apa yang pernah disembunyikan. Mereka berteriak, "Mengapa kalian bersaksi atas kami?" Kulit menjawab, "Allah yang menjadikan kami bisa berbicara, sebagaimana Dia menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Tidak ada lagi yang bisa disangkal." Setiap dosa muncul di hadapan mereka seperti bayangan hitam yang menempel pada jiwa. Manusia menangis sejadi-jadinya, berharap agar bumi menelannya. Tapi bumi pada hari itu tidak lagi mampu menyembunyikan siapapun. Imam Al-Qurtubi menggambarkan bahwa, pada saat hisab berlangsung, hati manusia bergetar hebat. Tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya. Apakah akan mendapat rahmat atau murka? Orang-orang beriman menangis bukan karena takut neraka, tetapi karena takut tidak diterima oleh Allah. Mereka menyesal jika pernah beramal dengan ria atau mengharapkan pujian manusia. Sedangkan orang-orang yang sombong di dunia berusaha membela diri, tapi lidah mereka keluh. Wajah mereka tertunduk dalam kehinaan, dan mereka tahu bahwa tempat kembali mereka adalah neraka. Itulah saat ketika keadilan Allah ditegakkan, tanpa sedikit pun kekeliruan. Tidak ada ampun bagi mereka yang menolak kebenaran setelah datang penjelasan yang nyata. Ketika keputusan telah ditetapkan, sebagian manusia dibawa dengan wajah berseri-seri menuju cahaya yang terang, dan malaikat menyambut mereka dengan salam penuh damai. "Selamat datang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan ridha dan diridai." Mereka dibimbing menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sedangkan sebagian lain diseret dengan rantai dan belenggu menuju neraka. Malaikat azab berkata kepada mereka dengan suara yang menggetarkan, "Inilah tempat tinggalmu yang dulu kau dustakan." Mereka menjerit dan menangis meminta kembali ke dunia, namun pintu rahmat telah tertutup. Api neraka menyala, menyambut mereka dengan panas yang tak tertahankan. Itulah akhir dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang dihabiskan untuk kesenangan sesaat. Betapa mengerikan hari itu, ketika semua yang pernah dianggap penting di dunia tidak lagi berarti. Harta yang dahulu dibanggakan menjadi sumber penyesalan. Anak-anak yang dahulu dijadikan alasan untuk menunda ibadah kini berlari menjauh. Teman-teman yang dahulu bersama dalam maksiat saling menyalahkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan orang lain. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Hanya amal yang ikhlas yang bisa menjadi pelindung. Imam As-Sa'di berkata bahwa barang siapa di dunia menjaga hatinya dari kesombongan dan menjaga amalnya dari ria, maka di mahsyar ia akan berjalan dengan cahaya yang memandunya menuju rahmat Allah. Mahsyar adalah tempat di mana semua topeng manusia terlepas. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara. Semua orang akan mengetahui kedudukan mereka yang sebenarnya. Orang yang di dunia dikenal mulia bisa jadi hina.
dan yang dahulu tidak dianggap bisa jadi dimuliakan. Ukuran kemuliaan bukan lagi kekayaan atau jabatan, melainkan ketulusan hati dalam beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Maka pada hari itu tidak ada gunanya wajah tampan, pakaian indah, atau nama besar. Yang bernilai hanyalah hati yang bersih dan amal yang diterima. Bayangkanlah suasana itu saat bumi dipenuhi tangisan dan penyesalan, saat tidak ada lagi yang bisa menolong, dan semua harapan hanya tertuju kepada Allah. Setiap jiwa menanti keputusan akhir yang akan menentukan nasibnya untuk selama-lamanya. Sungguh, siapapun yang mengingat padang mahsyar dengan keimanan yang jujur, tidak akan pernah tenang berbuat dosa. Ia akan merasa takut setiap kali ingin bermaksiat, karena membayangkan dirinya kelak berdiri di hadapan Allah tanpa pembela. Ia akan merasa malu di hadapan Rabb-Nya, karena tahu betapa kecilnya amalnya dan betapa besarnya rahmat yang ia harapkan. Padang mahsyar bukan sekadar peristiwa akhirat, melainkan peringatan bagi hati yang masih hidup. Ia menggugah kesadaran bahwa hidup di dunia hanyalah persiapan menuju perjumpaan dengan Allah. Setiap detik adalah kesempatan untuk bertaubat, setiap napas adalah peluang untuk memperbaiki diri. Maka siapa yang masih diberi waktu, jangan biarkan waktu itu terbuang sia-sia. Karena di mahsyar nanti tidak ada lagi tempat untuk menyesal. Yang ada hanyalah keadilan yang tidak bisa dihindari. Dan sungguh beruntung mereka yang mempersiapkan diri dengan amal yang tulus, karena ketika manusia ketakutan, Allah akan menaungi mereka dengan kasih sayangnya. Sedangkan bagi yang lalai, hari itu akan menjadi awal dari penderitaan yang tidak berujung. Pada saat seluruh manusia telah berkumpul di padang mahsyar, tidak ada satu pun jiwa yang merasa aman. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara langkah jutaan manusia yang berjalan tanpa arah. Wajah-wajah pucat menatap kosong, mata mereka penuh kebingungan dan kecemasan. Bumi yang dahulu dipijak dengan sombong kini menjadi tempat berdiri dalam ketakutan. Tidak ada bayangan pohon, tidak ada air, tidak ada tempat untuk berlindung. Hembusan panas terasa menembus hingga ke tulang, dan setiap hembusan angin membawa bau keringat dan ketakutan. Manusia menengadah ke langit, namun langit telah terbelah. Malaikat turun dengan wajah yang menakutkan, berdiri dalam barisan yang rapi, menunggu perintah Allah untuk memulai pengadilan yang agung. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa di hari itu bumi yang luas akan dipenuhi manusia dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Mereka berdiri di satu tempat, tidak duduk, tidak bersandar, tidak berbicara. Setiap detik terasa seperti 1000 tahun. Orang-orang yang di dunia tertawa dengan kelalaian kini menangis tanpa suara. Mereka memegang kepala mereka, menyesal mengapa dahulu tidak mempersiapkan diri. Saat itulah malaikat Israfil berdiri di tengah-tengah padang mahsyar, membawa trompet besar yang menjadi tanda dimulainya pengadilan. Di sekeliling Arasy, para malaikat yang menjaga neraka telah siap, sementara malaikat yang membawa surga berdiri dengan wajah penuh ketenangan. Kontras antara dua sisi ini menambah ketegangan yang tiada tara. Lalu terdengar panggilan dari arah Arasy, suara yang mengguncang langit dan bumi. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Tak seorang pun berani menjawab, hingga Allah sendiri berfirman, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka pada saat itu, semua makhluk tunduk sepenuhnya. Hati manusia bergetar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan, dan setiap jiwa tahu bahwa keputusan yang akan datang adalah kebenaran yang tidak bisa dihindari. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa di padang mahsyar, manusia tidak hanya menyesali dosa-dosa besar, tetapi juga perbuatan kecil yang dahulu mereka anggap sepele. Sepatah kata yang melukai hati orang lain, pandangan yang tidak dijaga, amal yang dilakukan tanpa niat yang ikhlas, semuanya kini tampak di depan mata dengan jelas. Tidak ada satu pun yang bisa ditutup-tutupi. Setiap ucapan menjadi bukti, setiap tindakan menjadi saksi. Hati yang dahulu keras kini hancur luluh oleh rasa malu. Bumi pada hari itu menjadi saksi yang tidak bisa dibungkam. Tempat di mana seseorang pernah bersujud, tempat ia pernah berbuat dosa, semua berbicara dengan izin Allah. Di sini ia pernah berdusta, di sini ia pernah mencuri, di sini ia pernah berzikir. Tidak ada makhluk yang bisa menyangkal kesaksiannya. Malaikat mencatat semuanya dengan sempurna, dan catatan itu dibentangkan di hadapan manusia. Mereka membaca dengan gemetar, dan setiap huruf terasa seperti pisau yang menusuk ke dada. Ada yang menjerit, ada yang jatuh bersujud memohon ampun. Tapi waktu untuk memohon ampun telah berlalu.
Bagi sebagian manusia, pengadilan itu berlangsung dengan cepat. Amal salehnya diterima, dosanya diampuni, wajahnya bersinar, dan langkahnya ringan. Mereka dipanggil dengan suara lembut, "Masuklah ke dalam rahmatku, inilah kemenangan yang besar." Namun bagi sebagian lain, pengadilan itu sangat panjang. Setiap dosa dipertanyakan, setiap amal ditimbang dengan teliti. Timbangan amal diletakkan, dan semua mata tertuju padanya. Amal saleh satu sisi, amal buruk di sisi lain. Ada yang timbangan kebaikannya berat karena keikhlasan, ada yang ringan karena kesombongan yang tersembunyi. Betapa banyak orang yang di dunia dipuji atas amalnya, tapi di akhirat amal itu terhapus karena niat yang tidak murni. Ketika amal telah ditimbang, lembaran kehidupan manusia ditutup. Para malaikat membawa catatan itu kepada Allah, dan keputusan akhir pun diberikan. Ada yang sujud menangis penuh syukur karena Allah memberinya rahmat. Ada yang menjerit histeris karena tahu neraka adalah tempat kembalinya. Tangisan manusia bercampur dengan suara gemuruh malaikat. Di antara mereka ada yang memohon, "Ya Rob, berilah aku kesempatan kembali ke dunia agar aku bisa berbuat baik." Tetapi suara yang terdengar hanyalah, "Sekarang bukan waktu untuk kembali, ini adalah waktu untuk pembalasan." Para ulama berkata, di antara makhluk yang paling menakutkan saat itu adalah neraka sendiri. Ia digiring dengan rantai dan suara menggelegar, keluar dari tempatnya, diseret oleh 70.000 malaikat, setiap malaikat memegang 70.000 tali. Api itu meluap seperti gelombang besar, yang siap menelan siapa saja yang layak untuknya. Ketika ia mendekat, manusia berteriak ketakutan. Suhu panasnya membuat lautan menguap dan langit berguncang. Suara teriakannya terdengar hingga menembus jiwa, membuat hati manusia nyaris terbelah oleh ketakutan. Orang-orang yang dahulu hidup dalam maksiat, berusaha bersembunyi di balik orang-orang beriman, tetapi tidak ada lagi perlindungan. Mereka memohon agar amal orang lain diberikan kepada mereka, namun setiap jiwa hanya memikirkan dirinya sendiri. Inilah puncak dari kesendirian yang sesungguhnya. Tidak ada ayah, ibu, anak, suami, istri, atau sahabat yang bisa menolong. Semua hubungan terputus, kecuali hubungan antara manusia dan amalnya. Itulah saat di mana kalimat La ilaha illallah menjadi satu-satunya penentu keselamatan. Kemudian terdengar panggilan yang menyejukkan hati, panggilan bagi orang-orang yang dahulu beriman dengan penuh ketulusan. Mereka dipanggil satu persatu, dan wajah mereka bercahaya seperti bintang yang bersinar. Malaikat berkata kepada mereka dengan lembut, "Jangan takut dan jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan." Lalu mereka dibimbing melewati padang mahsyar dengan penuh kehormatan, sementara wajah-wajah lain dipenuhi kehitaman dan keputusasaan. Mereka yang durhaka diseret dalam keadaan terbelenggu, dan setiap langkah mereka menuju neraka membuat bumi berguncang karena beratnya dosa yang mereka bawa. Imam Hasan al-Basri pernah menangis saat membaca ayat tentang hari perhitungan. Ia berkata, "Demi Allah, jika manusia mengetahui betapa dahsyatnya padang mahsyar, niscaya mereka tidak akan tidur nyenyak dan tidak akan tenang dalam kemewahan dunia." Ia menggambarkan mahsyar sebagai tempat di mana seluruh manusia kehilangan kekuatan untuk berdiri tegak. Ketakutan membuat mereka ingin lenyap, namun mereka tidak bisa mati. Mereka ingin menangis, tapi air mata telah habis. Mereka ingin bicara, tapi suara tertahan di tenggorokan. Yang tersisa hanya penantian yang panjang di bawah terik panas dan beban penyesalan. Padang mahsyar bukan sekadar peristiwa. Ia adalah puncak keadilan yang menghapus semua kesombongan. Di dunia, manusia bisa bersembunyi di balik kebohongan, bisa menutupi kesalahan dengan penampilan dan kata-kata. Tapi di sana, semua topeng akan hancur. Orang yang pernah merasa paling tinggi akan menjadi yang paling hina. Orang yang dahulu direndahkan karena taat, kini diangkat derajatnya di hadapan semua makhluk. Itulah saat di mana semua manusia memahami makna sebenarnya dari kalimat Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dan di antara jutaan jiwa yang berdiri di sana, sebagian kecil akan beruntung. Mereka yang hatinya bersih, amalnya ikhlas, dan taubatnya tulus akan melihat cahaya yang menuntun mereka menuju surga. Mereka tidak menangis karena takut, melainkan karena haru atas rahmat Allah yang begitu luas. Sedangkan yang lainnya menatap ke belakang, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, namun semuanya telah terlambat. Hari itu bukan lagi waktu untuk beramal, melainkan waktu untuk menuai hasil dari apa yang telah ditanam. Maka, siapapun yang merenungi padang mahsyar dengan hati yang hidup pasti akan gentar. Ia akan merasakan ketakutan yang mendorongnya untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki amal, dan menjauhi dosa. Karena siapapun yang memahami betapa beratnya berdiri di hadapan Allah, pasti tidak akan berani menunda taubat.
Ia akan hidup dengan penuh kehati-hatian, karena ia tahu setiap langkahnya akan diperhitungkan. Dan ketika hari itu tiba, semoga Allah menutupi aib kita, memberikan cahaya di wajah kita, dan menempatkan kita di bawah naungan arasinya, ketika tidak ada naungan selain naungannya. Ketika hari itu benar-benar datang, padang mahsyar menjadi lautan manusia tanpa batas. Setiap jiwa berdiri dengan wajah tertunduk, tak seorang pun berani menatap ke arah arasi. Tidak ada tawa, tidak ada senyuman, hanya keheningan yang mencekam disertai isak tangis tertahan. Matahari digambarkan oleh para ulama berada amat dekat di atas kepala, jaraknya hanya sejauh 1 mil, dan panasnya membuat kulit manusia seakan meleleh. Keringat pun keluar dari tubuh, mengalir sesuai kadar amal masing-masing. Ada yang hanya sebatas mata kaki, ada yang hingga lutut, dada, bahkan ada yang tenggelam seluruh tubuhnya dalam lautan keringatnya sendiri. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, di hari itu manusia tidak akan mampu berpura-pura, karena semua yang tersembunyi akan ditampakkan, semua rahasia akan diungkap. Lidah yang dahulu lihai berbicara kini keluh, tangan dan kaki yang dulu menjadi alat berbuat maksiat kini menjadi saksi. Tak ada tempat untuk berdebat, karena setiap bagian tubuh akan mengucapkan kebenaran. Bagi sebagian manusia, pengakuan itu lebih menyakitkan daripada api neraka. Mereka ingin menyangkal, tetapi tubuh mereka sendiri berbicara menentang mereka. Suatu kehinaan yang tak terlukiskan saat seseorang disingkap di hadapan seluruh umat manusia tanpa bisa membela diri. Ketika Allah memerintahkan agar setiap manusia menerima kitab amalnya, malaikat membentangkan lembaran-lembaran cahaya dan kegelapan. Orang-orang beriman menerima catatan mereka dengan tangan kanan, wajah mereka berseri-seri, dan terdengar suara gembira dari arah mereka. Ambillah kitabmu dan bacalah, sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Mereka melangkah dengan ringan, seolah udara sendiri mengangkat mereka. Namun orang-orang yang berdosa menerima kitabnya dengan tangan kiri dari belakang punggung. Mereka menggigil ketakutan, menjerit putus asa. Celakalah aku, betapa baiknya jika aku tidak pernah diberikan kitab ini. Aku tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Mereka tahu di saat itu, takdir mereka adalah kehancuran yang abadi. Para ulama menjelaskan bahwa padang mahsyar bukan hanya tempat untuk mengadili, tetapi juga tempat di mana keadilan Allah tampil dalam bentuk paling sempurna. Tidak ada satu kezaliman pun yang akan luput, bahkan sekecil debu sekalipun. Jika seseorang pernah menzalimi orang lain, maka pahala amalnya akan diberikan kepada korban. Jika amalnya habis, dosa korban akan dipindahkan kepadanya. Maka orang yang dahulu tampak mulia di dunia bisa menjadi yang paling hina di mahsyar, karena amalnya habis untuk menebus kezalimannya terhadap sesama. Di sanalah manusia benar-benar menyadari makna dari keadilan Allah yang mutlak. Al-Imam As-Suyuti menuturkan bahwa di antara makhluk yang paling menakutkan di hari itu adalah malaikat Zabaniyah. Mereka turun dengan wajah hitam legam, mata menyala seperti bara api, dan suara mereka mengguncang bumi. Mereka berdiri mengelilingi neraka yang telah dibawa ke hadapan manusia, dan panasnya menjilat hingga ke tempat manusia berdiri. Setiap kali neraka bergemuruh, seluruh makhluk gemetar. Bahkan para nabi pun berkata dengan penuh ketakutan, "Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku." Hanya Nabi Muhammad SAW yang berkata, "Ya Allah, selamatkanlah umatku." Itulah bentuk kasih sayang yang tak tertandingi. Ketika semua memikirkan diri sendiri, beliau masih memohon keselamatan bagi pengikutnya. Sebagian manusia dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Mereka menyesali setiap waktu yang terbuang sia-sia, setiap kesempatan yang digunakan untuk maksiat, setiap seruan taubat yang dahulu mereka abaikan. Mereka menatap wajah-wajah orang beriman yang dipenuhi cahaya, dan di dalam dada mereka muncul keinginan yang begitu menyakitkan. Andai saja mereka dulu mau mendengar nasihat, andai saja mereka tidak menunda taubat. Namun semua itu kini hanya kata andai yang tidak berguna. Mereka tahu pintu taubat telah tertutup selamanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan hari itu sebagai hari kebingungan terbesar. Tidak ada arah, tidak ada tempat berpijak, bahkan bumi terasa berputar oleh beban ketakutan manusia. Seseorang menatap ke kanan, melihat neraka yang menyala, menatap ke kiri, melihat wajah-wajah putus asa, menatap ke atas, melihat langit terbelah dengan cahaya yang menyilaukan. Lalu ia menunduk, namun bumi seakan menolak memijaknya, karena bumi itu sendiri menjadi saksi atas segala perbuatannya. Disitulah manusia memahami bahwa tidak ada jalan keluar selain rahmat Allah. Ketika amal telah dihisab, para malaikat diperintahkan membawa manusia ke tempat tujuan masing-masing. Orang-orang beriman berjalan dalam barisan bercahaya. Langkah mereka penuh ketenangan.
Malaikat mengiringi mereka dengan kata-kata yang menenangkan hati. Selamat atas kesabaran kalian, maka betapa indahnya tempat kesudahan ini. Mereka melewati mahsyar menuju surga dengan wajah bercahaya seperti rembulan purnama. Sementara di sisi lain, orang-orang kafir dan pendosa diseret dalam keadaan hina. Wajah mereka hitam, mata mereka penuh ketakutan, tangan mereka dibelenggu, dan rantai panas melilit leher mereka. Neraka menunggu dengan mulut terbuka, mengeluarkan suara mengerikan. Api itu hidup, bernyawa, dan mengenal siapa penghuninya. Setiap kali seseorang dilemparkan ke dalamnya, api itu menjerit kegirangan karena mendapatkan mangsa. Para ulama menggambarkan bahwa suara jeritan manusia di dalamnya akan terdengar hingga ke padang mahsyar, dan setiap makhluk yang mendengar suara itu akan gemetar ketakutan. Namun, manusia yang beriman akan selamat, karena Allah melindungi mereka dari azab itu dengan amal dan rahmat-Nya. Hari itu begitu panjang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa lamanya hari tersebut bagi orang kafir adalah 50.000 tahun. Tidak ada istirahat, tidak ada tidur, tidak ada teduh. Matahari membakar, tanah panas, dan waktu terasa tidak berujung. Orang-orang yang dahulu menghabiskan hidup untuk bersenang-senang kini berteriak meminta setetes air, namun tidak satu pun diberikan. Mereka akan berjalan di antara keringat, debu, dan air mata mereka sendiri, menunggu keputusan akhir yang menakutkan. Di tengah ketegangan itu, orang-orang yang beriman mendapat perlakuan berbeda. Mereka diberi naungan dari arasy Allah, sebuah kehormatan yang tak ternilai. Wajah mereka berseri, hati mereka tentram, dan tubuh mereka tidak merasakan panas. Mereka adalah orang-orang yang di dunia hidup dengan ikhlas, menjauhi maksiat, menjaga salat, dan selalu bertaubat setiap kali tergelincir. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kini, di hadapan mahsyar yang menakutkan, mereka menjadi tamu yang dimuliakan. Padang mahsyar adalah tempat yang menghapus semua ilusi dunia. Harta, pangkat, dan kehormatan tidak lagi berarti. Orang yang dulu berkuasa akan berdiri sejajar dengan rakyatnya. Orang kaya yang dahulu sombong akan merunduk di hadapan orang miskin yang sabar. Semua nilai duniawi terhapus, yang tersisa hanyalah amal dan hati. Di sanalah makna keikhlasan benar-benar tampak, dan semua kepura-puraan terkuak tanpa ampun. Merenungi hari itu seharusnya membuat hati manusia bergetar, karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatan, kecuali taubat yang tulus, dan amal yang diterima. Dunia hanyalah kesempatan sementara, tetapi mahsyar adalah tempat yang pasti. Jika seseorang tahu betapa dahsyatnya hari itu, niscaya ia tidak akan berani menunda-nunda kembali kepada Allah. Ia akan menangis di keheningan malam, memohon ampun atas dosa yang ia sadari maupun yang tidak ia sadari. Ia akan memperbanyak sujud, memperbanyak amal, dan menundukkan hatinya di hadapan Rabb yang kelak akan mengadili setiap jiwa dengan keadilan yang sempurna. Dan pada akhirnya, ketika semua telah berlalu, manusia akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika ia hidup nyaman di dunia, tetapi ketika ia berdiri di padang mahsyar dengan wajah bercahaya dan hati yang tenang, mendengar suara lembut yang menenangkan seluruh ketakutan, "Masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku." Itulah puncak kemenangan, dan tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada diselamatkan dari dahsyatnya hari mahsyar.